Semangat pagi. Wah, seneng banget ya rasanya kalau weekend udah tiba. Jalan-jalan seru, kumpul bareng teman dan hiburan lainnya. Udah siap nih nonton info weekend kali ini? Yuk tonton keseruannya. Supaya lebih semangat lagi untuk liburan, kali ini Risma akan kasih pantun buat kamu. Batang ketumbar di dahan-dahan, jatuh di tepi pantai Anyar. Yuk liburan ramah lingkungan, eksplor mural di daerah Gianyar. Oke, hai Sobat Nusa Bali, berjumpa lagi bareng aku Risma Devi. Kali ini masih di episode Info Weekend Explore Mural. Nah, tapi sebelum kita explore mural selanjutnya di daerah Gianyar, kita mampir yuk ke salah satu bengkel yang bisa mengcustom motor-motor kalian. Yuk kita langsung masuk ke GTX Motor Custom. Sebelum kita eksplor mural yang pertama, mampir ke bengkel custom GTX Motor Custom yuk di Jalan Raya Singapadu nomor 168. Nah, bengkel ini owner yang sama dengan Electric Wheel. Namun, kalau di bengkel ini kamu bisa custom motor by request, servis motor custom, konversi motor bensin ke listrik, hingga custom sepeda dan juga produk sepeda mereka juga ada di sini, yakni di Go Cycle. Halo, oke, selamat datang. Ya. Oke, Sobat Nusa Bali, aku sudah bersama dengan owner dari GTX Motor Custom, yakni Beli Gita. Ya, Beli Gita sudah ada di sini dan kita mau tanya dulu nih Beli Gita. Ya, jadi untuk GTX Motor Custom ini udah berdiri tahun berapa? Oke, GTX Motor Custom itu berdiri di tahun 2007. Dulu 2007 itu saya masih kuliah, tapi sudah sambil buka usaha bengkel gitu. Tapi sebelumnya berlama di Jalan Raya Batu Bulan. Semenjak 2010 kita pindah di sini di Singapadu, Jalan Raya Singapadu. Oke, jadi kan untuk di Electric Wheel itu di Angkasura, jadi di sini untuk bengkelnya ya, Beli. Kalau Electric Wheel itu khusus untuk elektriknya, untuk motor listriknya. Kalau di sini custom berbagai macam jenis motor listrik ataupun motor bensin, dan juga spesialisnya sih custom. Kalau servis cenderung jarang ya, bahkan tak ada orang servis motor di sini. Kebanyakan yang bikin atau kelas-kelas berat gitu. Oke, jadi dari tahun 2007 barulah akhirnya membuka di Electric Wheel yang di Angkasura, seperti itu ya, Beli. Electric Wheel itu baru setahun itu. Oh, baru setahun. Ya, di 2001 baru bukanya. Ya. Oke, jadi ada apa aja di sini untuk melayani jasa-jasanya itu selain tadi konversi yang Beli bilang? Selain konversi, kita juga bisa membuat motor dari nol ya. Misalnya dari klien kita bawa mesin aja, kita bisa bentuk sesuai request ataupun imajinasi pemilik motor gitu. Kita bisa bentuk untuk, biasanya sih banyak untuk mengikuti kontes sih. Kalau untuk harian jarang, kita sering mengikuti kontes juga. Kontes modifikasi dari tingkat nasional sampai tingkat Asia juga pernah gitu ya. Jadi dari permintaan customer bisa dibentuk motor ya, sesuai permintaan dari klien. Selain itu Beli, kalau misalkan untuk mobil berarti belum ya? Ya, mobil aja. Ya belum ya. Karena lokasinya gitu. Bisa aja sih sebenarnya, tapi tempatnya kurang memadai di sini. Harus diperluas lagi baru bisa garap mobilnya. Karena kita sebelumnya pernah juga garap mobil untuk kontes juga. Dia pakai teknologi yang baru lah, misalnya dikontrol lewat HP, lewat Android juga bisa gitu. Pokoknya saya juga suka yang hal-hal yang baru gitu, yang belum pernah orang buat. Kita di sini coba riset gitu, biar paling beda gitu. Beda gitu ya udah. Bengkel ini juga sudah beberapa kali mendapat penghargaan loh. Gimana Sobat Nusa Bali? Kamu tertarik untuk custom motor? Yuk langsung aja datang ke GTX Motor Custom. Dan saatnya yuk temenin aku untuk eksplor mural daerah Gianyar.
kalau ke Gianyar pemandangannya nggak pernah mengecewakan ya, adem dan juga sejuk banget. Lihat deh di pinggiran jalan penuh dengan sawah dan pemandangan yang begitu rindang. Sambil menikmati jalanan kota Gianyar dan sampailah aku di mural yang pertama milik dari Krisna dan Aldila. Jalanan yang cukup renggang, gak kerasa nih kita udah sampai di mural ini. Dan tentunya karya mural miliknya Krisna dan juga Aldila ini dengan tema Dinasti Matahari. Dengan latar yang dipakai adalah latar hitam dengan warna tengahnya yakni biru yang mencirikan bumi kita. Diilustrasikan dengan jam pasir bagian atas yang terkena polusi yang kalau kita tidak jaga akan menjadikan bumi kita makin lama makin rusak. Mural ini dekat gang nih Sobat Nusa Bali. Kamu juga bisa ikutin mapsnya dan parkir motor dulu dan foto-foto lagi deh kayak gini nih. Walau matahari menyengat tapi tidak menyurutkan semangatku untuk mengeksplor mural lainnya. Dan mural selanjutnya adalah mural yang akan kita eksplor milik dari komunitas pojok. Yuk langsung kita cus meluncur ke sana. Dan tibalah aku ke mural yang kedua miliknya komunitas pojok di daerah Sukawati Gianyar. Mural ini dibuat berukuran cukup besar di pinggir jalan di Sobat Nusa Bali dengan gambaran anak kecil yang sedang menatap jam pasir yang maknanya bahwa waktu terus berjalan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ya Sobat Nusa Bali. Karena temboknya lebar, jangan lupa nih foto kayak gini nih, kece dan tetap slay ya. Yuk ngeng ke mural selanjutnya. Masih milik dari komunitas pojok, temanya hampir sama dengan latar anak kecil di dalamnya. Yuk foto dulu nih, kayak gini nih Sobat Nusa Bali. Nah baru 3 mural nih yang kita eksplor. Masih semangat dan juga excited kan untuk eksplor mural lainnya? Yuk gas motor lagi. Kamu juga bisa liburan kayak gini di Sobat Nusa Bali dengan mendukung kendaraan ramah lingkungan. Motor ini bisa kamu beli ataupun sewa hanya di Electric Wheel. Mural selanjutnya adalah mural miliknya Perwira Kusuma yang karakter gambarannya ada unsur tengkoraknya. Di mural ini karakternya adalah manusia yang sedang duduk dan ada biota lainnya. Banyak sampah di lautan yang bisa merusak alam. Dengan pewarnaan biru sesuai warna laut juga. Oke, Sobat Nusa Bali, aku sudah sampai di mural selanjutnya milik dari Perwira Kusuma. Bisa dilihat deh gambarnya itu melukiskan kalau kita itu pesannya itu nggak boleh buang sampah sembarangan, baik itu di daratan ataupun di lautan, supaya bisa alam kita terjaga dengan bersih. Dan untuk mengetahui bagaimana penjelasan detail dari karya Perwira Kusuma, yuk kita simak langsung interview bersama dengan Perwira Kusuma. Karya yang pertama ada di Sukawati dan di Mas. Yang di Sukawati terinspirasi dari banyaknya sampah di Bali, khususnya sampah pariwisata, karena di Bali sangat menjunjung tinggi pariwisata, sangat mendambakan pariwisata yang banyak, yang banyak datang tamu-tamu wisata, jadi terkadang tidak memikirkan dampaknya. Saking pengennya banyak orang yang datang kan otomatis sampah itu semakin banyak, karena manusia itu termasuk penyumbang sampah yang besar. Terus untuk pemilihan warna, kenapa saya memilih warna itu, karena agar terkesan lebih dapat feel gini ya, hancur ya, kayak gitulah, feel hancur. Kayak, oh kita harus hati-hati nih untuk sampah. Jadi atmosfer gambarnya dapat. Dan di sana saya juga dibantu oleh temen namanya Adboren. Kendala, ada sih beberapa kendala. Contohnya kayak itu ada cuaca, terus cuaca panas, tiba-tiba hujan, terus sama izin. Proses pengerjaan didesain secara digital, terus kalau di pengaplikasian manual. Lo pengerjaan di Sukawati 2 hari karena adem, saya tetap panas soalnya. Wah, menarik banget ya karya para seniman yang sudah melukiskan visi mereka.
Yuk kita meluncur lagi ke mural yang masih milik dari Perwira Kusuma yang deket banget sama jalanan ini. Dengan tembok yang besar dan juga lebar yang dipakai, masih juga menggambarkan biota lautnya. Dengan jelas ya, melukiskan ikan dan juga ada unsur di dalam lautan tersebut. Terdapat sampah plastik yang bahkan ikut dimakan oleh makhluk hidup di dalamnya. Oke Sobat Nusa Bali, aku udah sampai di karya mural miliknya Perwira Kusuma seperti aku sampaikan tadi. Ini karyanya menggambarkan bahwa dampak dari kita membuang sampah sembarangan. Apalagi untuk biota laut, ini ada ikan yang akhirnya memakan sampah-sampah plastik karena ulah dari manusia. Jadi kalau kamu jangan sampai membuang sampah sembarangan, dan event dari kampanye Kembali Becik ini sangat bermanfaat sekali untuk kita sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu tentu merusak lingkungan. Dan untuk mengetahui bagaimana penjelasan singkat mengenai karya dari Perwira Kusuma, yuk simak langsung interview dari Perwira Kusuma. Terinspirasinya dari sampah, cuma dari yang di Mas, dia lebih ke biota ya. Kalau yang di Sukawati lebih ke manusianya sendiri, seperti itulah kira-kira. Di Mas 4 hari. Cuacanya kurang mendukung di sana. Dan di sana kan ada toko bangunan tuh, dia beberapa kali naruh material bangunan, jadi kita susah untuk gini ya. Nggak mungkin dong kita sebelum gambar angkat bataku dulu. Maknanya ya pengen nyadarin orang-orang aja sih. Biar nggak terlalu mengagungkan pariwisata, tapi kita udah tertanam dari dulu, dari kecil kalau pariwisata itu di Bali itu yang nomor 1. Padahal dampaknya besar juga ke lingkungan sekitar ya. Tapi sekarang untungnya udah ada kayak bank sampah, jadi kita harus memilah sampah ditukarkan dengan beras, kan banyak itu. Jadi sekarang lebih terorganisir jadinya sampah itu. Semoga kedepannya bisa lebih baik terus. Masyarakat luar banyak datang, terus sampah bisa ditanggulangi dengan baik. Gimana Sobat Nusa Bali? Menarik semua kan karya mural yang dibuat oleh para seniman? Supaya lebih berasa liburan yang ramah lingkungan, aku akan ajak kamu untuk tur jalan kaki di daerah Ubud. Wow, can't wait, let's go! Nah, Sobat Nusa Bali, untuk tur jalan kaki kali ini bersama dengan Ubud Story Walk. Banyaknya tur di daerah sini, Ubud Story Walk ini memiliki keunikannya sendiri loh Sobat Nusa Bali. Mereka mengajak rombongan tur pure jalan kaki. Ubud Story Walk ini berdiri pada April tahun ini dengan concern terhadap sejarah dan juga warisan budaya Ubud untuk digali kembali. Satu rombongan tur dibatasi paling banyak 8 wisatawan. Seperti apa ya keseruan kita tur jalan kaki bersama dengan Ubud Story Walk? Nah, aku sudah bersama dengan pramuwisata. Yuk langsung ikutin aku. Oke, Sobat Nusa Bali, seperti yang aku janjikan tadi ya, kalau kita udah jalan-jalan ke Ubud, mumpung di Ubud, aku akan ngajak kamu untuk tur jalan kaki bersama dengan Ubud Story Walk. Sudah bersama dengan saya, Bapak siapa Pak? Saya Pak Windia. Bapak Windia. Nah, kita akan jalan kaki bersama dengan Ubud Story Walk. Tapi sebelum itu nih Pak, biar Sobat Nusa Bali tahu sejarah dari Ubud Story Walk ini seperti apa. Oke. Ubud Story Walk kita mulainya bulan April. Ini adalah merupakan salah satu tour yang sangat unik karena ini sangat berbeda dengan basic tour yang kita punya selama ini di Bali. Karena tour ini akan mengantar kita jalan-jalan dan tidak pakai kendaraan. Kita sangat ramah dengan lingkungan yang namanya eco-friendly. Ubud Story Walk akan menggali lebih dalam tentang sejarah bagaimana Ubud itu bisa menjadi daerah pariwisata dan juga bagaimana tempat ini sangat terkenal dikunjungi oleh para wisatawan. Wow, jadi keunikannya itu akan ngajak para wisatawan untuk datang ke sini, jalan kaki dan juga mendukung ramah lingkungan, begitu Pak ya. Nah, kalau teman-teman ataupun Sobat Nusa Bali nih yang pengen banget tur jalan kaki ke sini, apa aja sih Pak persiapannya? Oke, untuk persiapan ikut USW atau Ubud Story Walk ini, pertama harus bawa botol minuman yang bisa diisi ulang. Tapi kita merekomend jangan pakai sesuatu botol yang pakai plastik, dari plastik. Kemudian untuk persiapan hujan kita pakai jas hujan atau raincoat perlu. Tapi kalau udah nggak hujan nggak perlu dah ya.
Kemudian yang satu lagi yang perlu, karena kita akan banyak jalan-jalan di samping itu, tempatnya juga agak rimbun, kita pakai mosquito lotion atau mosquito spray ya, supaya nggak digigit nyamuk nantinya. Ya. Udah nggak sabar Pak, tur wisata jalan kaki bersama dengan Bapak selaku pramu wisata. Ya. Ready Pak? Siap? Yuk. Oke, kita jalan langsung sama Nusa Bali. Untuk bisa menikmati tur ini, kamu hanya perlu membayar Rp350.000 per orang. Sudah termasuk pramu wisata yang bersertifikat oleh Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Tiket masuk museum, minuman dan juga makanan kecil. Wah, affordable banget dan juga seru banget. Yuk ajak teman-teman kamu untuk tur bersama dengan Ubud Story Walk. Rute kita yang pertama yakni di Pura Gunung Lebah. Pramu wisata pun menceritakan sejarah bagaimana pura ini terbentuk. Diceritakan menurut sejarah, Resi Markandia tinggal di sekitar Pura Gunung Lebah. Pura ini pun sudah ada sejak dulu kala. Pura ini adalah pura persimpangan Dewi Dadu. Ada banyak banget nih informasi-informasi yang bisa aku dapatkan dengan pramu wisata yang begitu ramah dan juga menyenangkan sekali. Yuk kita berjalan ke rute selanjutnya. Nah, selesai dari Pura Gunung Lebah, kita berjalan kaki menuju salah satu jembatan kuno yakni Jembatan Campuhan. Pramu wisata di sini juga banyak sekali menjelaskan sejarah dari tempat ini. Jadi banyak tahu nih Sobat Bali tentang sejarah. Ini adalah jembatan yang tua yang telah dibangun pada zaman kolonialisme Belanda. Tidak ada yang tahu kapan jembatan ini dibangun, tapi tujuan dari dibangunnya jembatan ini adalah untuk memfasilitasi pariwisata pada zaman itu dan juga untuk administrasi daripada Belanda. Yeah. Dari sejarah juga kita pelajari bahwa jembatan ini dibangun untuk memulihkan nama Bali dari kebrutalan atau kekerasan penjajahan Belanda pada waktu itu. Pramu wisata di Ubud Story Walk ini sangat ramah dan juga banyak sekali informasi yang bisa dibagikan. Dan mereka juga menunjukkan nih koin di zaman Belanda. Agak takut sih berjalan di jembatan ini, gak lupa untuk mengabadikan foto di dalamnya. Nah, Sobat Nusa Bali, terus selanjutnya kita berjalan menuju Museum Puri Lukisan. Wah, seneng banget deh Sobat Nusa Bali, di sini tuh ramai banget. Seneng deh kalau pariwisata sudah mulai bangkit, apalagi di daerah Ubud. Banyak banget turis-turis yang berdatangan ke sini. Dan tibalah kami di Museum Puri Lukisan. Dan sebelum itu, tour dari Ubud Story Walk ini melakukan istirahat dan kita disuguhkan dengan makanan khas Bali. Kali ini aku menikmati klopon dan juga makanan lainnya. Seusai menikmati makanan, kita kembali tur ke dalam Museum Puri Lukisan. Dijelaskan juga oleh Kak Kana selaku dari pramu wisata dari Ubud Story Walk ini. Lengkap dan juga menarik banget. Kamu juga bisa tanya-tanya banyak dengan pramu wisata di sini. Oke, jadi sekarang tour guide-nya itu ada Mbak Kana akan untuk bersama-sama untuk mengeksplor Museum Puri Lukisan. Yuk ikutin terus. Sekarang kita sudah ada di Museum Puri Lukisan, tepatnya di Gedung Utara. Nah, Gedung Utara adalah gedung yang paling tertua dari Museum Puri Lukisan ini. Di gedung sini itu ada koleksi dari sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi lukisannya sudah sangat-sangat tua yang di sini. Oh, tapi kayak masih terlihat baru gitu ya? Iya, jadi kondisinya masih bagus dan masih terawat sekali di sini. Kalau untuk di sini ini contohnya dari lukisan Bapak I Gusti Nyoman Lempat. Oh iya, jadi salah satu seniman yang ada di Ubud. Salah satu seniman yang ada di Ubud. Oke, ini ya, Pak. Ini foto beliau. Oke. Museum Puri Lukisan ini merupakan museum yang menjadi tempat dari berbagai koleksi kesenian budaya Bali berupa lukisan dan juga hasil ukiran-ukiran kayu. Museum seni tertua di Bali ini menyimpan koleksi sejak tahun 1930 sampai dengan saat ini. Seusai tur di Museum Puri Lukisan, jadi berasa dia dapat kuliah sejarah nih Sobat Bali. Berjalan keluar menuju destinasi selanjutnya. Nah, untuk destinasi selanjutnya kita ke Pura Taman Saraswati. Seru deh jalan kaki kayak gini. Oke, Mbak, karena sekarang kita sudah sampai ya, tadi jalan kaki rasanya sehat banget gitu ya. Iya, jadi setelah 5 menit, kira-kira 5 menit ya jalan dari Museum Puri Lukisan, akhirnya sekarang kita sampai di
Pura Taman Saraswati. Oke, wow, indah banget nih Sobat Nusa Bali. Jadi buat kamu yang ada di daerah Ubud, bisa banget untuk ikutin tur jalan kaki bersama dengan Ubud Story Walk. Bener. Ini pemandunya ramah banget loh Mbak Kana. Dari tadi aku cerita-cerita bareng sama Mbak Kana. Kemudian juga tuh pemandangannya kita lihat. Yuk kita langsung ke sana. Ayo, siapa nih yang sering lihat objek wisata ini? Yes, kamu bisa tahu sejarahnya dan juga tur bersama dengan Ubud Story Walk. Pura ini identik dengan bunga lotus yang bermekaran dan juga dijadikan objek untuk foto. Oke, Sobat Nusa Bali, kita sudah selesai explore untuk Muralhan hari ini. Yang mana tadi kita sudah explore di Muralhan yang daerah Celuk, Sukawati, dan juga kita sudah tur jalan kaki sangat menyenangkan banget bersama dengan tim dari Ubud Story Walk. Oke, jadi buat kamu kalau misalkan pengen tur jalan kaki di daerah Ubud, boleh banget untuk cek langsung Instagramnya di Ubud Story Walk ya, atau nggak di websitenya. Bener-bener seru banget, kau bakal tahu sejarah-sejarah dari beberapa tempat yang sudah ada di Ubud Story Walk. Ikutin terus episode Info Weekend selanjutnya, masih episode Muralhan. Sampai jumpa! Aku super happy banget nih Sobat Nusa Bali jalan-jalan ke daerah Gianyar. Ditutup dengan tur jalan kaki bersama dengan Ubud Story Walk. Setelah sebelumnya kita jalan-jalan untuk eksplor mural yang begitu indah dan juga menarik, akhirnya juga bisa jalan-jalan seru nih di Ubud pastinya. Dan tentunya jaga bumi kita, ketahui juga untuk sejarah budaya kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.